Selama ini gue udah berusaha untuk sabar. Tapi lo selalu mancing emosi gue, Mas. Biar makin kurang ajar kamu, Fit. Lo yang harusnya sadar. Lo gak usah selalu jadi bokap, apalagi bokap masih ada. Jaga omongan lo, Fit. Sabar. Mas David. Itu, David lagi bawa motor. Dan itu juga gak ngebut-ngebut banget. Tiba-tiba ada orang nyebrang dalam keadaan lari dan lihat kanan kiri. Aku udah berusaha untuk ngindarin, tapi gagal. Maka terjadilah kecelakaan itu. Harusnya dia apa yang salah, bukan David. Dia yang gak waspada waktu nyebrang. Kamu harus berhenti bermusik atau ngeband atau apalah namanya. Fit, kamu tuh harusnya kerja. Kamu bisa kerja di tempatnya Mas Dhani. Kalaupun misalnya kamu nggak mau kerja di tempatnya Mas Dhani, kamu bisa kerja di tempat lain. Kamu nggak luntang-luntung kayak begini, David. Masalahnya aku nggak luntang-lantung, Pak. Aku kerja. Aku kalau manggung di kafe dapat duit, kok dapat pemasukan dan itu halal. Itu bukan kerja, David. Itu kamu jalanin hobi. Punya masa depan apa kamu dari hobi? Iya, Pak, tapi kan aku masih bisa. Astagfirullah, kamu berhenti bermusik. Kamu lihat kakak kamu. Kerja, mapan. Kamu lihat adik kamu. Ariel sebentar lagi jadi dokter. Kebayang gak kamu, di keluarga kita tuh akan ada yang jadi dokter. Isyana sebentar, aduh. Hampir semua mata pelajarannya nilainya bagus, berprestasi. Saudara David, silakan ikut ke ruang pemeriksaan karena pengacara sudah datang. Mas Dhani, dia dapat pengacara untuk bisa penangguhan penahanan kamu di sini. Mas Dhani handle semuanya biar kamu bisa cepat keluar dari sini. Masalahnya bisa cepat selesai. Dan kalau masalah ini sudah selesai, kamu lihat Mas Dhani, hidupnya teratur dan gak pernah bikin masalah. Mari, Pak. Mas Dhani. Kamu sama siapa kesini? Sama Papa, Mas. Papa minta dianterin ke sini. Mas, aku harap Mas David cepat dibebasin. Karena aku yakin, Mas David tuh nggak bersalah. Kamu percaya sama David? Aku yakin, Mas David nggak bohong. Pak. Mas, itu bagaimana caranya kamu harus bisa keluarin adik kamu dari sini. Papa udah, sekarang kamu itu kakaknya. Kamu harus bisa ngelindungin adik-adik kamu. Iya, Pak. Tenang aja. Ariel, kamu langsung ke kampus aja. Papa gimana? Papa masih mau ke rumah sakit. Ada teman Papa yang harus dijemput. Oh, oke, Pak. Pak, aku juga masuk dulu ya. Soalnya Pak Robinsal udah nunggu di dalam. Papa jalan. Ya, Pak. Hati-hati, Pak. Waalaikumsalam. Halo. Gimana kabar Mas David? Kok lo belum update sih ke gue? Iya, ini lagi diurus sama Pak Robinsar. Doain aja ya, semoga penangguhan penahanan Mas David segera dikabulkan. Ya, semoga Mas David cepat bebas lah. Karena aku yakin Mas David tuh nggak salah. Ya jelas lah, gue doain Mas David sampai segitunya yang lagi kena masalah. Beda cerita kalau yang kena masalah. Gue ogah doain lo. Asem banget lo. Emang. Apaan sih? Yaudah sana sekolah. Lagi ngapain sih sempat-sempatnya telepon gue? Yaudah pokoknya lo kabarin gue ya kalau lo tau info soal Mas David lagi. Yeah. Bentar. Gue ntar gak bisa jemput lo ya. Ntar gue minta tolong biar Vero yang jemput. Oke. Bye. Halo, mana calon pacar? Gak usah halu.
Galak sekali ya. Nona ini pasti lagi bad mood toh. Ya? Bagaimana kalau kata orang berdua nonton saja Nona? Kebetulan nih ya, ada film horor yang lagi tayang sekarang. Judulnya itu Janda Bolong. Gue gak suka film horor. Ya ampun, Nona itu pasti nggak suka karena Nona belum punya bahu untuk bersandar dan tangan untuk menggenggam tangan Nona di saat Nona merasa takut. Tapi tenang saja Nona, semua itu akan beda cerita kalau Nona sama Beta. Karena Beta akan siap untuk Nona 24 jam. Gue balik ke kelas. Entar dulu dong, jawab dulu pertanyaan gue, kapan kita berdua bisa nonton Janda Bolong? Hah? Oke, fine. Kalau memang Nona malu nonton berdua sama Beta, bisa kok orang nonton rame-rame. Sekabupaten pun Beta jabanin Nona. Iya, Jamie, Enzo, Aditya, Satya, Mike, Sandra, Dodi, Shirley, semua juga udah ready untuk ikutan nonton. Ya udahlah nonton aja sama anak-anak, nggak usah sama gue. Isyana. Sahur. Ya, kantin. Bye. Gak usah ngapain. Kagak lagi. Nona Isyana! Udah sekarang kamu langsung pulang ke rumah dan jangan bikin masalah lagi. Ih, siapa yang bikin masalah? Aku bisa pulang karena aku terbukti kalau aku nggak salah. Ya kalau bukan karena aku yang handle, kamu nggak akan bisa jadi tahanan luar kayak gini, Fit. Ya jelas lah, Mas Dani kan anak pertama. Anak kebanggaannya papa yang harus selalu bertanggung jawab atas adik-adiknya. Jadi wajar aja kalau Mas Dani udah ngelakuin ini semua hanya demi aku. Apalagi papa pasti udah mempercayakan Mas Dani kan untuk nge-handle ini semua. Udah, Fit. Aku nggak mau debat ya sama kamu. Yang jelas kamu harus belajar lebih bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Jangan sampai nyusahin orang lain terus. Mas nggak perlu repot-repot nasihatin aku. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Mau kemana lagi kamu? Kata Dimas suruh pulang. Kasihan mama nungguin kamu dari semalam di rumah. Mas, untuk soal ini juga nggak perlu diajarin. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Fit, aku ini anak pertama, aku punya tanggung jawab yang besar. Aku yang harus ngingetin kalian semua sama seperti halnya papa. Mas, untuk ngelakuin itu nggak perlu jadi anak pertama dulu. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat juga bisa ngelakuin itu semuanya sendiri. Kamu tuh bener-bener ya, Fit. Kamu tuh harus belajar gimana caranya berterima kasih sama orang. Mas, selama ini gue udah berusaha untuk sabar. Tapi lo selalu mancing emosi gue, Mas. Biar makin kurang ajar kamu, Fit. Lo yang harusnya sadar. Lo gak usah selalu jadi bokap, apalagi bokap masih ada. Jaga omongan. Sabar. Mas David. Ini kantor polisi. Fit, David. Tuh anak bener-bener gak sopan, tau gak, Pak? Harusnya dia bisa ngargain saya sebagai kakaknya. Saya paham. Tapi kalau kalian lanjutkan, kalian bisa berantem. Biar bagaimanapun, dia itu tetap adikmu. Jadi sabar, oke?